Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, kejahatan itu merajalela dan dunia dipenuhi oleh ketidakadilan. Namun Allah, sang perancang kehidupan, yang melihat semuanya itu dan tidak pernah tinggal diam. Dan suatu hari nanti, semua perbuatan manusia akan diadili oleh Allah. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, mungkin kita pernah mendengar sebuah berita yang melampirkan tentang seseorang yang berbuat kejahatan dengan begitu bejat, dengan begitu jahat, tetapi kemudian ia ditimpakan hukuman yang begitu ringan. Tapi kemudian kita juga bisa menemui berita tentang seorang nenek yang miskin misalnya. Ia karena kelaparan, kemudian ia mencuri barang, dan kemudian ia dijatuhi hukuman yang begitu berat dalam hidupnya. Saudara, mungkin kita bisa melihat perbandingan dari kedua berita ini, dan bagaimana respon kita. Mungkin kita mengeluh dan kita ikut mempertanyakan, kenapa hukum itu tidak adil? Mungkin kita juga ikut kesal, ikut bersedih terhadap pihak-pihak yang lebih dirugikan. Saudara, tanpa kita sadari, ini adalah hal-hal yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh yang tadi hanya nampak besar karena dilampirkan dalam berita dan kita semua bisa melihatnya. Tapi dalam banyak hal yang lainnya, bahkan mungkin dalam rumah tangga, kita pun juga pernah mengalami yang namanya ketidakadilan. Dan firman Tuhan hari ini hendak berbicara kepada kita mengenai hal ini. Hari ini kita akan bersama-sama baca firman Tuhan dari Pengkhotbah 3 ayat 16-22 yang berbunyi demikian. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan. Di situ ada kejahatan, dan di tempat keadilan, di situ ada ketidakadilan. Aku berkata dalam hati, Allah akan mengadili baik orang benar maupun orang jahat karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Tentang anak-anak manusia aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Karena nasib manusia sama dengan nasib binatang, nasib yang sama menimpa mereka, sebagaimana yang satu mati demikian juga yang lain. Keduanya mempunyai napas yang sama dan manusia tidak mempunyai kelebihan atas binatang. Sesungguhnya semuanya sia-sia. Keduanya menuju satu tempat, keduanya terjadi dari debu dan keduanya kembali kepada debu. Siapa yang tahu apakah nyawa manusia naik ke atas dan nyawa binatang turun ke bawah bumi? Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itulah bagiannya. Sesungguhnya, siapa yang akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Saudara, bagian yang baru saja kita baca itu semakin menyatakan kepada kita tentang kenyataan manusia di dunia. Pengkhotbah itu menelusuri dan melihat bahwa ada begitu banyak kejahatan dan ada begitu banyak ketidakadilan. Bahkan di tempat yang seharusnya ada keadilan, di situ pun terjadi ketidakadilan. Inilah yang terjadi di dunia kita, saudara-saudara. Begitu sering kita melihat akibat dari orang-orang yang mengalami kejahatan dan ketidakadilan dari orang lain. Baik itu dalam bidang pendidikan, dunia pekerjaan, hidup berbangsa dan bernegara. Sering kita mengeluh karena perilaku orang-orang yang jahat yang tidak mau menegakkan keadilan. Sama seperti pemazmur yang juga mengeluh dalam Mazmur Ratapan yang mengatakan berapa lama lagi Tuhan? Mungkin kita pun juga pernah mengeluh hal yang sama. Berapa lama lagi Tuhan orang yang jahat tetap jahat? Berapa lama lagi Tuhan sehingga keadilan itu bisa ditegakkan dan dirasakan oleh semua manusia? Tapi pengkhotbah mengatakan di ayat 17, semua hal, seluruh pekerjaan manusia itu dilihat oleh Allah. Dan Allah akan mengadili semuanya pada waktunya. Ayat 18 juga dikatakan bahwa Allah hendak menguji seluruh perilaku manusia untuk memperlihatkan kepada manusia bahwa mereka hanyalah binatang. Dalam hal ini pengkhotbah itu sedang menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita sedang mengeluh tentang ketidakadilan, Allah itu tidak diam saja, tapi Allah melihat. Tapi untuk sementara waktu, Allah itu seperti mengizinkan ketidakadilan itu terjadi dalam kehidupan di dunia ini, supaya manusia bisa melihat bahwa inilah akibat dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Manusia itu telah gagal untuk memahami dirinya dan mengetahui tujuan hidupnya di dunia ini. Oleh karena itulah pengkhotbah menyamakan kehidupan manusia itu seperti binatang. Mereka yang gagal untuk memahami dirinya dan mengetahui tujuan hidupnya di dunia ini itu seolah-olah memiliki nasib yang sama dengan nasib binatang. Sama-sama diberi nafas oleh Allah,
tapi nafasnya hanya sementara. Sama-sama diciptakan dari debu, tapi juga akan kembali kepada debu. Sama-sama akan menghadapi kematian juga. Bahkan dikatakan bahwa manusia itu tidak punya kelebihan apapun atas binatang. Jadi derajatnya pun sama dengan binatang. Tapi saudara, bukan berarti bahwa artinya kehidupan kita tidak ada yang berarti, bahwa kita ini sama berharganya dengan binatang gitu ya. Jadi tidak ada harganya di hadapan Tuhan. Tapi pengkhotbah itu sedang menekankan bahwa inilah yang akan terjadi bagi mereka yang tidak mengenal Allah, yang gagal untuk memahami apa yang Allah kehendaki dalam hidupnya. Mereka yang tetap tinggal dalam kejahatan, hidup dalam ketidakadilan, hidup menurut jalannya sendiri, itu tidak akan menyadari bahwa hidupnya ini hanyalah akan berakhir di dunia ini. Dalam kesempatan hidup yang begitu singkat dari Allah. Makanya disamakan dengan binatang gitu ya. Karena dia tidak menyadari akan tujuan hidupnya yang sesungguhnya. Oleh karena itulah sekali lagi pengkhotbah mengingatkan di ayat 22. Bagian kita hanyalah untuk menikmati pemberian Allah menurut bagian yang kita terima masing-masing. Saudara, perenungan hari ini mengundang kita untuk kembali menyadari bagaimana sikap dan perilaku kita selama ini. Adakah kita juga sama seperti yang dikatakan oleh Alkitab, di mana di tempat yang harusnya ada keadilan, di situ kita malah bertindak tidak adil? Jikalau ada perbuatan dan sikap kita yang turut berkontribusi terhadap kejahatan di dunia ini, mari hari ini sekali lagi mohon ampun kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kembali mengingatkan kita. Mungkin perbuatan-perbuatan kita yang tidak adil selama ini kita tidak bisa lihat nampak buruknya sekarang. Tapi semuanya itu akan diadili oleh Allah dengan sempurna. Semuanya itu dilihat dan semuanya itu dihakimi oleh Allah pada waktunya. Tapi mungkin bagi kita yang sejauh ini sudah secara sadar kita berjuang untuk hidup dalam kebenaran dan bahkan kita membenci mereka yang tidak menegakkan keadilan di dunia ini, firman Tuhan mengingatkan kita, Allah melihat semua ketidakadilan itu. Allah tidak tinggal diam. Mereka yang tidak takut akan Tuhan itu akan berakhir sama seperti binatang yang akan turun ke liang kubur dan tidak terselamatkan. Meskipun perjalanan kita saat ini penuh dengan keluh kesah, namun pada akhirnya nanti segala sesuatunya itu akan dihakimi Allah dengan adil. Saudara, biarlah renungan kita hari ini kembali mengingatkan kita siapa diri kita di hadapan Allah. Dan menyadarkan kita apa yang sebenarnya Allah kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan kita yang begitu sementara di dalam hidup ini. Mari saudara kita menutup dalam doa. Ya Tuhan, Allah yang maha adil, kami berterima kasih karena Engkau Allah yang selalu melihat perbuatan manusia. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Allah. Semua perbuatan yang berdosa, semua perbuatan yang jahat, itu dilihat oleh Allah dan akan dihakimi oleh Allah pada waktunya. Jikalau ada Tuhan di antara kami yang masih seringkali berbuat tidak adil, yang tidak memedulikan perjuangan keadilan di dunia ini, ampunilah kami Tuhan. Ajarkan kami agar kami menebarkan kasih, bukannya kebencian dan menghancurkan kemanusiaan ataupun ketidakadilan di dunia ini. Tolong kami untuk mengingat bahwa semua perbuatan kami itu dilihat oleh Allah nantinya dan dihakimi oleh Allah. Namun bagi kami yang mungkin selama ini sudah terus-menerus memperjuangkan untuk kebenaran di dalam dunia ini, tolong kami Tuhan, berikan kami kesabaran, berikan kami kekuatan, ketika kami menghadapi begitu banyak peristiwa ketidakadilan yang membuat kami geram, membuat kami gelisah. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa semuanya itu dilihat oleh Allah. Sekalipun sampai saat ini belum ada jalan keluarnya dan ketidakadilan tetap merajalela. Tapi Tuhan, kami mau percaya bahwa semua akan diadili oleh Allah pada waktunya dengan adil. Tuhan, kami mau hidup serupa dengan Engkau. Kami mau hidup di dalam keadilan yang Allah tegakkan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Dan kami mau hidup untuk senantiasa berserah hanya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.